Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih menerangkan bab sholatil Jumu'ah, bab tentang sholat Jumat, sampai pada hadis ke-447. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala wa an ummi Hisyamin binti Harisata ibni Nu'mani radhiyallahu anhuma qalat, dari Ummu Hisyam binti Harisah bin Nu'man qalat, beliau berkata, ma'akhadtu, tidaklah aku menghafal Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf, illa kecuali an risani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uha, yang beliau baca, kulla jumu'atin, setiap Jumat, alal mimbari, di atas mimbar, idza khotoban nasa, ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini Bapak Ibu berkaitan dengan sahabiyah yang bernama Ummu Hisyam. Ummu Hisyam ini menceritakan, saya ini bisa menghafal surat Qaf dari awal sampai akhir, itu langsung dari lisannya Nabi, yang beliau bacakan ketika beliau itu sedang khutbah Jumat. Jadi setiap Jumat atau beberapa Jumat beliau itu membacakan surat Qaf dari awal sampai akhir, sampai beliau Ummu Hisyam itu menghafalnya. Nah, jadi ini sahabiyah bisa menghafal surat Qaf dikarenakan mendengar Nabi itu membacakan di dalam khutbahnya surat Qaf. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadis ini para ulama menerangkan, para sahabat mereka itu sangat bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Mereka semangat untuk menghafal Al-Quran, mereka semangat untuk memahami Al-Quran. Ya, sampai-sampai Ummu Hisyam ini bisa ngapal gara-gara apa? Mendengar khutbahnya Nabi di beberapa khutbah Jumat, yang mana beliau langsung mendengarkan dari lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi ini kesemangatan para sahabat di dalam memahami Al-Quran, di dalam menghafal Al-Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hendaknya seorang yang hadir di sholat Jumat, dia itu mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi, ya, atau disampaikan oleh khotib. Jadi orang yang datang sholat Jumat, maka seharusnya dia itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib dari awal sampai akhir. Nah ini, jadi para sahabat dulu itu kalau mendengar khutbahnya Nabi, mereka itu antusias mendengarkan. Sampai di dalam beberapa riwayat itu para sahabat
meriwayatkan tentang hadis Nabi itu dalam keadaan beliau itu sedang khutbah. Nah, maka ini seharusnya bagi seorang laki-laki ketika hadir di sholat Jumat mendengarkan khotib, mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Nah, diusahakan demikian. Tapi ya namanya kadang-kadang waktunya siang, kemudian dalam keadaan perut lapar, kemudian masjidnya pakai AC, itu biasanya silir-silir itu apa ngantuk. Nah, maka ini para sahabat itu mereka antusias dalam apa? Dalam mendengarkan khutbah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan khatib itu membacakan ayat di dalam Al-Quran. Maka sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin, membaca Al-Quran termasuk bagian daripada rukun khutbah. Jadi membaca satu ayat atau membaca satu surat dari Al-Quran ini bagian daripada rukun khutbah yang harus dipenuhi. Nah, makanya menurut penuturan Ummu Hisham, beberapa khutbah yang beliau dengarkan, beliau itu membaca ayat atau surat dari Al-Quran. Maka para ulama mengatakan ini bagian daripada rukun-rukun khutbah yang harus dipenuhi. Nah, berikutnya di dalam hadis ini menunjukkan khotib itu selayaknya untuk menyampaikan khutbah sesuai dengan tema ayat yang dibaca ketika awal khutbah. Jadi ini misalnya awal khutbahnya membaca surat ini, surat Qaf, maka disitulah penjabaran yang disampaikan di dalam apa? Khutbah. Nah, terus kemudian dari hadis ini, tuhir hadis ini menunjukkan bahwasanya Ummu Hisham itu hadir di sholat Jumat. Ummu Hisham ini hadir di sholat Jumat. Sampai-sampai beliau itu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dan hafal apa yang disampaikan oleh Nabi dari bacaan ayat-ayat yang dibacakan oleh beliau. Tuhir hadis ini menunjukkan bahwasanya Ummu Hisham ini hadir di sholat Jumat. Maka ada permasalahan bagaimana ketika seorang wanita hadir di sholat Jumat, apakah boleh? Maka para ulama menyampaikan boleh, asalkan ada tempat khusus. Untuk apa? Untuk wanita. Dan di sebagian masjid itu memang ada perempuan yang hadir. Biasanya wanita-wanita yang sudah sepuh. Ya, itu ada beberapa masjid yang saya lihat ada wanita yang ikut hadir dalam sholat Jumat. Maka dohir hadis ini menunjukkan Ummu Hisham ini hadir di mana? Di masjid, mendengarkan khutbah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita hadir di sholat Jumat hukumnya boleh, dengan catatan kalau yang masih punya suami izin dengan suami. Yang kedua, tempatnya itu terpisah dengan laki-laki. Yang ketiga itu aman dari fitnah. Ini boleh. Nah, maka disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Syekh Abdurrahman, di situ disebutkan yajuzu liman la talzamuhul jumu'atu ka'abdin wa musafirin wa mra'atin an yusalliyal jumu'ata badalan anituhri wa yuji'uhu. Boleh hukumnya bagi orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat seperti hamba sahaya, seperti musafir, seperti perempuan, untuk melaksanakan sholat Jumat.
badalan anid duhuri sebagai ganti dari sholat duhur, wa tujzi'uhu dan sholat Jumat ini mencukupi sholat duhur. Artinya bagi perempuan yang sudah ikut sholat Jumat maka tidak usah melaksanakan sholat duhur. Nah, kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah menyampaikan, walakinnaha tasihu minha ay al-jumu'atu lisihatil jama'ati minha fa inna nisa'a kunna yusallina ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jama'ati. Kata Ibnu Qudamah, sah bagi perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa alasannya? Karena wanita itu ketika melaksanakan sholat jamaah, sholatnya sah tidak sah. Nah, dan dulu sebagian sahabiat itu ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dohir hadis ini menunjukkan Ummu Hisham itu hadir di sholat Jumatnya Nabi sampai beliau itu menghafal surat Qaf. Maka para ulama menyampaikan hadirnya seorang perempuan di sholat Jumat itu diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, hadis ke-448. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama, barang siapa yang berbicara, ya berbicara sendiri atau berbicara dengan orang lain, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, dan imam itu sedang berkhutbah, fahuwa kama saril himari yahmidu asfaroh, maka dia itu seperti keledai yahmilu asfaroh, yang membawa kitab-kitab, walladzi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan ansid, diamlah, laisat lahu jumu'atun, maka tidak ada Jumat baginya. Rawahu Ahmadu bi isnadin la ba'sa bihi. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Jadi Ibnu Abbas ini menceritakan tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berbicara pada saat sholat Jumat ketika imam itu sedang khutbah, maka disebutkan oleh Nabi itu seperti keledai itu membawa tumpukan kitab. Nah, ini namanya tasbih. Tasbih itu artinya penyerupaan. Keledai membawa kitab-kitab atau kumpulan kitab-kitab. Pertanyaannya, kitab-kitab ini memberikan manfaat kepada keledai itu? Tidak. Ya, jadi seperti orang datang ke sholat Jumat, ya capek-capek jalan, capek-capek naik kendaraan, datang ke sholat Jumat, kemudian ketika khutbah itu dimulai, dia ngobrol, dia berbicara. Nah, maka itu tasbihnya demikian, tidak bermanfaat, ya. Jadi artinya dia datang itu tidak ada manfaatnya, tidak mendapatkan pahala. Nah, kemudian walladzi yaqulu lahu ansid, dan ketika ada seseorang mengatakan diamlah, ada orang memberikan peringatan kepada orang yang bicara, diam. Apa kata Nabi? Laisat lahu jumu'atun, maka tidak ada baginya sholat Jumat. Artinya sholat Jumatnya itu tidak sah. Ini secara dohir hadisnya demikian. Secara dohir hadisnya itu demikian. Nah, kemudian hadis setelahnya itu adalah hadis Abu Hurairah.
Hadis Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, marfu'an dengan sanad yang marfu. Idza qulta li sahibika ansid yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub faqad laghauta. Idza qulta li sahibika, apabila engkau mengatakan kepada temanmu, ansid, diamlah, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yaktub, dan imam itu sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka kamu itu telah berbuat sia-sia. Nah, ini yang sering disampaikan oleh Bilal ya, sebelum imam itu naik mimbar itu kan itu ya, ansitu rahimakumullah. Nah, ini hadisnya ada, artinya sang Bilal itu mengingatkan. Nah, semuanya kadang-kadang Anda paham. Ya, seharusnya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, namanya peringatan. Ya, ya ma'syarul muslimin wa sumratul mu'minin. Nah, itu ruwiya an Abi Hurairah idza qulta li sahibika ansid wal imamu yaktub faqad lahut. Dan itu ya makmumnya Anda pada paham ya, anggut-anggut saja ya. Itu saya usulin itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia saja, itu biar lebih bisa dipahami. Nah, hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila ada seseorang memberi peringatan, diam, jangan bicara. Khutbah itu lagi mau dimulai, atau khutbah lagi berlangsung, diam. Nah, mengucapkan diam saja itu kata Nabi berbuat sia-sia. Nah, maka Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala itu mengatakan faqad lahuta, itu artinya budlanu sawab, artinya pahalanya itu tidak ada. Sholatnya itu tetap sah, tapi pahalanya tidak dapat. Nah, makanya seperti tadi, orang yang berbicara sendiri atau berbicara kepada orang lain ataupun memberi peringatan kepada orang lain pun dianggap berbuat sia-sia. Karena di situ makomnya adalah makom istima. Makom istima itu artinya tempat di mana orang itu harus fokus mendengarkan khutbah. Nah, demikian. Maka di sini para ulama menyampaikan, hendaknya bagi orang yang mendatangi sholat Jumat betul-betul mendengarkan khutbah, ya, tidak menyibukkan dirinya sendiri dengan apapun. Ya, kadang maaf, dia itu tidak bicara, betul diam, tapi tangannya itu ya, mainan kunci, ya, kemudian apalagi ya, lihat HP, kemudian itu loh, karpet itu digambar-gambar. Nah, itu makanya di dalam hadis yang lainnya kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man massa al-hasa faqad laghaw, barang siapa yang menyentuh kerikil, ambil kerikil sambil dimainin gitu, faqad laghaw, maka sungguh telah berbuat sia-sia. Nah, kalau dulu kan masjidnya itu tidak ada keramiknya, tidak ada karpetnya, masih beralaskan tanah, masih ada kerikil. Kalau konteks kita sekarang bukan kerikil, karpetnya yang digambarin itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, seharusnya bagi orang yang datang ke sholat Jumat, ketika khutbah Jumat itu disampaikan, maka dia itu harus diam, tidak menyibukkan diri dengan apapun kecuali dia itu mendengarkan khutbah Jumat. Tidak boleh berbicara, kemudian tidak boleh menyibukkan diri dengan banyak gerakan. Nah,
Kemudian maksud daripada hadis ini adalah butlanus sawab. Yang dimaksud dengan sia-sia di sini artinya sholat Jumatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini apa namanya yang dimaksud dengan tidak ada Jumat baginya atau dia itu telah berbuat sia-sia, ya menurut Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala itu artinya butlanus sawab, pahalanya tidak dapat. Sholatnya sah, sholatnya sah tapi pahalanya tidak dapat, makanya itulah sia-sia. Makanya digambarkan oleh Nabi itu seperti keledai membawa kumpulan kitab-kitab. Ya, namanya keledai bawa kitab itu tidak bisa ngambil manfaat. Begitu juga orang itu ketika apa namanya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak mendengarkan khutbah, malah dia itu justru ngobrol sendiri ataupun menyibukkan diri dengan tidak mendengarkan khutbah, maka dikatakan sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Nah, berikutnya wa an Jabirin radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala, beliau berkata, dakhala rajulun yaumal jumu'ati, telah masuk seorang laki-laki pada hari Jumat, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, sholaita, apakah engkau sudah sholat? Qala la, laki-laki itu mengatakan belum. Qala, beliau mengatakan, fakum, berdirilah, fasalli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat, muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ada sahabat yang bernama Sulaik al-Khatafani. Ini kan ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Laki-laki di sini adalah sahabat Sulaik al-Khatafani. Sahabat Sulaik al-Khatafani itu ketika hari Jumat datangnya telat. Ya, Nabi itu sudah naik mimbar dan sedang berkhutbah. Nah, jadi tapi jangan menjadi istidlal, oh sahabat aja ada yang telat apa namanya sholat Jumat, apalagi kita, oh jangan jadi pendalil. Jadi jangan jadi pendalilan, ya barangkali sahabat Sulaik itu ada apa, ada keperluan, ada apa kan, gitu. Jadi jangan dijadikan dalil terlambatnya kita di sholat Jumat, berdalil sahabat saja juga ada yang apa namanya terlambat sholat Jumat, apalagi kita, akhirnya kita terlambat terus. Nah itu. Nah, jadi kita memahami itu sahabat Sulaik itu mungkin ada urusan yang mengakibatkan apa, keterlambatan sholat Jumat. Nah, ketika datang Nabi itu sedang berkhutbah, kemudian langsung duduk. Kemudian Nabi itu apa namanya menegur, sholaita, kamu sudah sholat enggak? Kata beliau, enggak, saya belum sholat. Kemudian kata Nabi, udah bangun, sholat dulu 2 rakaat. Nah, maka di dalam hadis ini Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini adalah anjuran untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu ketika masuk masjid kemudian dianjurkan untuk apa? Untuk sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, sholat tahiyatul masjid itu apakah disyaratkan harus tidak duduk-duduk? Apakah kalau sudah duduk, misalnya masuk sudah duduk, kemudian apa dia teringat, ya tadi saya belum tahiyatul masjid. Nah, apakah menjadi syarat? Tidak menjadi syarat. Karena kasusnya ini apa? Ya, kasusnya ini sahabat sudah duduk, kemudian kata Nabi, kum, bangun. Nah, maka di sini apa namanya sholat tahiyatul masjid ya, tidak menjadi syarat, apa namanya tidak
boleh duduk dulu. Ya, maksudnya kalau sudah duduk itu tidak boleh melakukan tahiyatul masjid, tidak boleh. Nah, demikian. Ya karena di sini ya secara hadisnya Nabi mengatakan kum bangunlah. Berarti kan sudah duduk dia. Berarti meskipun sudah duduk kemudian dia itu belum melakukan sholat tahiyatul masjid maka masih boleh, tidak masalah. Nah, itu. Kemudian juga Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini juga menunjukkan seorang khotib itu boleh mengingatkan kepada jamaahnya apabila diperlukan. Ya misalnya sang khotib itu yang memperingatkan kepada jamaah yang maju shopnya maju lagi, maju. Tapi jarang khotib yang demikian. Nah, kenapa? Ya karena shopnya kan tidak ada. Kenapa tidak ada? Shopnya itu di pojok sana itu. Tidak ada yang memang satu shop itu sudah penuh semua, itu jarang ada. Itu. Maka boleh ketika sang khotib itu mengingatkan kepada jamaah bila diperlukan. Nah begitu juga seorang makmum atau jamaah itu boleh mengajak bicara kepada khotib ketika diperlukan. Ya, wahai khotib, ya misalnya wahai khotib, ya tolong ingatkan di belakang itu ribut, nah, itu kan. Itu boleh tidak boleh? Ya, tapi kayaknya tidak ada. Ya. Nah itu nanti dikira apa nih gitu. Tapi boleh dah secara hukum boleh. Nah jadi seorang jamaah mengajak bicara khotib ketika diperlukan itu sah boleh. Nah tapi kalau di kita itu mungkin geger Pak, viral. Nah itu anak jamaah ngadegaken khotib. Nah, maka kalau kasus zaman Nabi itu ya sering. Nabi lagi khutbah ada orang nanya, kayak gitu. Nah, makanya kan pernah itu Nabi sedang khutbah Jumat. Kemudian ada datang seseorang laki-laki. Kemudian ketika datang langsung ya, wahai Nabi, ya kebun kami itu kering, ternak kami pada mati, ya, dan keluarga kami itu kelaparan. Tolong doakan untuk kami kepada Allah supaya turun hujan. Itu mintanya di mana? Mintanya itu pada saat Nabi itu sholat Jumat. Maka diceritakan ketika Jumat berikutnya orang ini datang lagi. Ya datang kepada Nabi, datang lagi sama di hari Jumat. Berarti berapa hari itu? Ya, satu pekan. Nah, bertanya lagi, minta lagi kepada Nabi menghentikan khutbahnya lagi. Kemudian Nabi ternak-ternak kami pada mati. Karena apa? Karena kebanyakan air. Karena selama 7 hari 7 malam itu apa? Hujan terus. Ya. Akhirnya apa? Nabi berdoa, akhirnya hujan itu apa? Pindah. Ya, berhenti hujan itu. Nah, maka di sini boleh ketika seorang jamaah ini ya itu mengajak bicara kepada khotib ketika ada keperluan ataupun hajat. Nah, demikian. Nah, kemudian disinilah ada pembahasan di dalam masalah fikih itu tentang qobliyah Jum'ah. Jadi sholatnya Sulaik Al-Ghatafani itu qobliyah Jumat apa sholat tahiyatul masjid? Ya kan? Itu yang menjadi masalah fikih yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka kita dapati di beberapa masjid itu ketika azan pertama mereka pada berdiri, kemudian mereka itu melaksanakan qobliyah Jum'ah. Nah, maka dari hadis ini itu ada yang mengatakan oh sholatnya itu adalah sholat tahiyatul masjid, atau sholat sebelum Jumat itu bukan qobliyah masjid, qobliyah Jumat bukan, tapi tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Ada juga sebagian ulama mengatakan oh itu qobliyah Jumat, ya qobliyah Jumat. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menyebutkan di dalam kitab
Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan tusannu qablaha wa ba'daha sholatun wa aqalluha rakaatani qablaha wa rakaatani ba'daha. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Majmu', disunahkan untuk melaksanakan sholat sebelum sholat Jumat dan melaksanakan sholat setelah sholat Jumat, itu disunahkan paling minimal 2 sebelum sholat, 2 rakaat sebelum sholat Jumat dan 2 rakaat setelah sholat Jumat. Maka menurut pendapat Imam Nawawi ada qobliyah Jumat, ada ba'diyah Jumat. Nah, sebagian juga itu mengatakan tidak ada qobliyah Jumat, adanya tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Nah, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail, beliau mengatakan sholatul jumu'ati laisa laha sunnatun qablaha walakinal masyru'a liman jaa'a ilal masjidi an yusolliya ila huturil imami. Kata beliau, sholat Jumat itu tidak ada sholat sebelumnya atau tidak ada qobliyah. Tetapi yang disyariatkan ketika ada orang yang datang ke masjid, maka disunahkan baginya untuk melaksanakan sholat sebisa dia sampai datangnya imam. Ini namanya sholat mutlak. Ya, ala kulli halin, ini adalah perbedaan ulama. Ya, kalau menurut sebagian ulama itu ada qobliyah, sebagian ulama itu tidak ada, itu hanya sholat sunnah mutlak atau tahiyatul masjid. Ya, terus bagaimana Ustaz? Ya, kalau yang meyakini qobliyah, niatnya qobliyah. Kalau memang itu tidak meyakini ada qobliyah, ya sudah niatnya tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak. Nah, tergantung apa? Tergantung niat. Ulama yang mengatakan ada qobliyah Jumat, ya dalilnya hadis ini. Ulama yang mengatakan itu bukan qobliyah Jumat, ya juga hadis ini. Itu hanya perbedaan memahami hadis, sama-sama sholatnya, cuman namanya beda. Ya, ada yang disebut ini sholatnya adalah qobliyah, ada yang menyebutkan enggak, ini adalah tahiyatul masjid atau sholat sunnah. Nah, kalau memang bagi yang meyakini itu adalah sholat tahiyatul masjid, ya sudah niatnya sholat tahiyatul masjid. Bagi yang meyakini itu qobliyah Jumat, ya sudah itu termasuk niatnya qobliyah Jumat. Nah, jadi ini perbedaan pemahaman dari para ulama. Tetap sah sholatnya, sah semuanya, ya, sah semuanya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya perbedaan di dalam memahami hadis meskipun hadisnya atau dalilnya sama. Ya, makanya disinilah kita itu di dalam memahami hadis itu ya merujuk pada qaul ulama. Nah, supaya kita itu di dalam memahami hadis itu dengan pemahaman yang benar. Nah, kita lanjutkan hadis ke-451. Wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u, beliau senantiasa membaca fi sholatil jumu'ati, di sholat Jumat, surat al-jumu'ati, surat al-jumu'ah, wal munafiqina, dan surat munafiqin, rawahu Muslim. Walahu, dan dalam riwayat Muslim, anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kana yaqra'u, beliau membaca, beliau senantiasa membaca fil idaini, pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha,
wa fil jumu'ati, dan di dalam sholat Jum'ah, bisabbihisma rabbika na'la, dengan surat Sabihis atau surat Al-A'la, dan juga hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Jadi ini adalah bacaan yang dibaca Nabi ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, menurut riwayat Ibnu Abbas, beliau itu membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiq. Ya, ini kalau dibaca itu panjang lumayan. Bikin jamaah batuk ini. Nah, itu. Ya, ya jadi ya makanya karena apa namanya, jamaah itu kalau dibaca semuanya, akhirnya khotibnya itu apa, jalan pintas, diambil yang terakhir-terakhir. Ya, boleh deh ya, itu secara hukum sah, boleh itu. Tapi ya kalau mau mengikuti sunnah ya dari awal sampai akhir. Surat Al-Jumu'ah dari awal sampai akhir, surat Al-Munafikun dari awal sampai akhir. Ya. Tapi karena apa namanya, jamaah itu memang belum terbiasa, akhirnya apa, imamnya jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Diambil yang belakang itu. Al-Jumu'ah diambil belakang, Al-Munafikun diambil belakang. Baik, itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.